Ini pada waktu 2016 ya, Cuci mobil. cuci mobil, ya. Udah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja, Pak. Tidak masuk kerja. Tidak. Karena apa? Nggak 27 Agustus saya masuk kerja, Pak. 27 Agustus masuk kerja. Masuk kerja. Kemudian tanggal 28 Agustus 28 Agustus saya masih masuk, Pak. masuk. Masuk. 29 Masuk, Pak. masuk. Ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali, Pak. Ya. Apapun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak kenal. Sama sekali tidak kenal Sama sebelumnya. sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan ayah? Ya pada saat itu, Pak, kerja di kerjaan saya mengenal Aib di kerjaan. Oh, ayah itu juga bekerja di sama kamu. Iya, di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aib mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam, Pak. Aib menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya Terus? antar lah, saya mikirnya kan Aib orang rantauan, Pak. Karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Kata Aib, buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya meninggal. Nah, disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau warung mah itu bener, Pak, warung malam, hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada, Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana di telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon, Pak. Saya ditelepon dengan Aib, Pak. Ditelepon oleh Aib. Aib. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu, Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres, Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya, Pak. Cuma nggak nanya, Pak. Oh, Saya diajak antar aja. Oh, Saya antar. kalau antar saya ke kantor Antar polisi saja, gitu. iya. Oke, setelah saya antar kantor polisi, Ya, apa itu, yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aib. Iya. Ya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju Preman sih, Pak. Baju biasa. baju polisi? Apa? Dikenalkan sama Aib siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aib. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Kasih tahu Rudiana, sama Aib. Ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Eki. Aib. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu, Pak. Dia Oh, polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu Intel narkoba katanya. Oh, Intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aib kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aib, Oh, kata Aib kata dan Aib. Rudiana, ya bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang, Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aib dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aib ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aib ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak.
Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama. Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat kan nama-nama itu? Nggak ingat pas ya Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Oh. Tahu nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu Pak. Oh, tapi disitulah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Ya. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh Aib dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di situ Pak. Oh, penyidik. Iya, penyidik di situ. Jadi kamu Ya, diarahkan iya. oleh Aib dan Rudiana dulu, Ya. setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi dong? Nggak pernah Pak. Yang mengarahkan justru di si Iya. Rudiana dan Di luar. Aibnya gitu. Sebelum masuk itu Pak. Ya karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mukuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau umpamanya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah mukuli, tapi dipukuli dulu sebelumnya di luar. Kira-kira begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kan kira-kira begitu ya. Nah, ini sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Pak Rudiana dan Aib. Begitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP, BAP seperti biasa Pak. Ditanya ditanya seperti aja ya, biasa. ditanya. Kamu ceritakan Ya, seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya. Saya mau tanya, kenapa kamu mau? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan Aib dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak, sudah bilang Pak, saya bisa apa di situ Pak? Ya tapi kan umpamanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak Kasih ada uang, sama sekali gitu? Pak, diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Apa Maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, Aib ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu Pak. Loh kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa rupanya? Ya karena saya nggak ngerti hukum Pak. Loh iya, kalau Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi gitu? Nah iya bisa jadi Pak. Oh, bisa jadi, yang benarnya gimana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut Iya merasa takut. karena sudah berada di kantor polisi, Iya. karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi, Iya. kamu ikutin aja. Iya. Nah waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu Pak akibatnya. Pasti tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aib Pak. Ya. Saya bilang Aib, kenapa membuat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah katanya, saya kesal sama terpidana itu Pak. Kata Aib. Iya. Kenapa? Karena dia kesal? pernah dipukuli Pak. Oh, si Aib cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh Warga sekitar di situ Pak. Aib merasa apa? Dipukuli dengan Dipukuli warga oleh sekitar. warga situ, bukan oleh terpidana. Iya ada terpidananya Pak. Ada terpidananya. Ada bilang. Jadi merasa kesal dia, Merasa kesal sehingga juga. diarahkan. Gitu. Iya dendam. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016 Pak. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan, kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu tak pernah tanda berita acara yang di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. di Polda kamu tidak pernah sama tanda sekali. tangan berita acara di Polda. Ya. Di BAP pun tidak pernah. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu tidak Sama tahu sekali Polda. tidak tahu sampai Kamu- sekarang. Sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak jalan. Yang sekarang
24 mah udah Pak, cuman kan kalau jalan tetap saya nggak hafal Pak. Nggak, artinya yang 2016. sebelum tahun 2000 waktu itu 2016. kamu tidak pernah ke Polda. Tidak tahu Pak sama sekali, Tidak tahu ya. tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Yang pernah kerja ada. Jadi ini kalau begini-begini ada parah-parah begini ini seperti